Ayo berangkat. Bu Sri, kira-kira tema pengajian hari ini apa ya? Saya juga kurang tahu, Bu. Kira-kira tema pengajian hari ini apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan demi kebaikan. Begitupun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang suka berbohong. Karena apa? Karena agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran. Nah, dalam hal ini juga Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita dengan cara berkali-kali untuk menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah, saya mau nanya. Silakan. Ada gak sih kisah tentang hal itu? Nah, mengenai hal itu, ada sebuah kisah. Di zaman dahulu ada Sunan Allah Subhanahu wa taala Yang pernah menjadi perampok dan hasilnya diberikan kepada para rakyat yang miskin. Beliau adalah Sunan Kalijaga, bernama asli Raden Said, yang berubah menjadi Beranda Lokajaya karena perbuatannya. Sebelum menjadi seorang sunan, suatu hari ia berniat merampok Sunan Bonang dan menghentikan langkahnya di hutan. Orang tua, kenapa kau pakai tongkat? Tampaknya kau tidak buta, dan kau juga masih terlalu kuat untuk berjalan tanpa tongkat. Anak muda, perjalanan hidup itu tak mudah. Kadang kita berada di tempat tua, kadang juga kita berada di tempat tua. Tapi dengan tongkat ini, aku tidak akan tersesat dari perjalanan. Tapi saya kira kau tidak akan tersesat di dalam hutan ini. Anak muda, tongkat adalah pegangan. Orang hidup haruslah mempunyai pegangan supaya tidak tersesat dalam menjalani hidup. Kenapa kau menangis, orang tua? Ini tongkatmu, kembalikan. Bukan tongkat itu yang aku tangisi. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut karena aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput saja kau merasa berbuat dosa. Aku telah berbuat dosa karena aku mencabutnya tanpa ada suatu keperluan. Kembalikan. Untuk membeli makan ternak itu tidak apa, tapi untuk kesia-siaan itu sebuah dosa. Apa yang kau cari juga? Saya mencari harta, saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk saya yang menderita. Apa alasan melakukan itu? Kerajaan saya, Majapahit, mereka menaikkan pajak dan mengambil padi keluarga dengan cara memaksa. Saya tidak mungkin membiarkannya. Sungguh mulia hati. Tapi caramu mendapatkannya sangat sulit. Apa maksudmu itu? Boleh aku bertanya? Jika kau mencuci pakaian kotormu dengan air kencing, apakah tidak kamu itu benar? Hanya menambah kotor dan bau saja. Demikian pula amalan yang kau perbuat
kau bersedekah dengan barang yang haram, mencuri atau merampok, itu sama saja kau mencuci pakaianmu dengan air kencing. Allah adalah zat yang baik, yang menerima amalan yang baik dan halal. Banyak cara untuk mengatasi kemiskinan dan penderitaan. Selain itu, kau juga harus membimbing rakyat ke jalan yang benar. Ustazah, terus gimana perjalanan dia bisa jadi sunan? Nah, jadi seperti ini, Neng. Tunggu! Sudilah Tuhan menerima saya sebagai murid. Jadi muridku, mau belajar apa? Apa saja, asal Tuhan menerima saya sebagai muridmu. Berat sekali anak muda. Sanggupkah kamu menerima saya? Saya sanggup. Sunan Bonang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Said. Sebagai murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Said. Di kemudian hari, Raden Said terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga artinya adalah penjaga aliran. Selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Songo. Sunan Kalijaga mempunyai umur yang panjang, yaitu 100 tahun lebih dan mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Yang pertama, masa kerajaan Majapahit hingga tahun 1478 Masehi. Saat itu, Sunan Kalijaga masih muda dan lebih terkenal sebagai putra Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Kedua, masa Kesultanan Islam Demak 1481 sampai dengan 1546 Masehi, saat Sunan Kalijaga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Ketiga, masa Kesultanan Pajang pada tahun 1546 sampai dengan 1568 Masehi. Peran Sunan Kalijaga terdapat pada kisah muridnya, Jaka Tingkir. Keempat, masa awal Mataram Islam di Yogyakarta pada tahun 1580 Masehi. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang ulung oleh masyarakat. Dia memang pintar menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Beliau juga menggunakan pola dakwah yang sama dengan gurunya, yaitu Sunan Bonang. Selain itu, dia juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk sarana berdakwah. Metode dakwah yang dipilih Sunan Kalijaga ternyata efektif. Saat itu, banyak adipati di Jawa yang memeluk Islam dengan bimbingan Sunan Kalijaga, seperti Adipati Kartasura, Pandanaran, Banyumas, Kebumen, dan Pajang. Begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka pada dasarnya menyukai wayang, mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga tidak memangut biaya kepada masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan wayangnya. Karena itu, semua bisa datang dan mendapatkan hiburan secara gratis.
Sunan Kalijaga hanya meminta orang-orang yang datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ganti biaya tiket masuknya. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa mencuri adalah sifat tercela yang dimana melanggar norma-norma yang ada, baik itu norma agama, norma hukum, ataupun norma kesusilaan. Maka dari itu, janganlah kita melanggar norma-norma yang ada, karena belum tentu itu adalah pilihan terbaik. Alhamdulillah, majelis kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.